Ini adalah kisah tentang bayi yang tiba-tiba menghilang. Dengan dibantu warga desa sekitar, akhirnya bayi itu ditemukan. Bayi itu ada di tengah pedalaman hutan Kalimantan, bersama seekor ular piton putih yang besar. Semenjak peristiwa itu, kejadian-kejadian aneh pun terjadi. Ikuti kisah bayi dan ular piton itu selengkapnya. Hutan Kalimantan adalah salah satu tempat paling misterius dan menakjubkan di dunia. Bukan cuma lebat dan luas, hutan Kalimantan punya keanekaragaman hayati yang bikin siapapun kagum. Dari pepohonan yang menjulang tinggi seperti tiang alam, hingga sungai-sungai kecil yang mengalir di bawah rimbunnya dedaunan, semuanya terasa seperti dunia lain. Tapi, keindahan itu juga menyimpan misteri. Banyak yang bilang, hutan ini lebih dari sekadar rumah bagi flora dan fauna. Ada kekuatan magis yang menjaga hutan ini tetap hidup, sebuah keseimbangan yang tak bisa diganggu. Di hutan Kalimantan, hidup berbagai hewan yang jarang ditemukan di tempat lain. Mulai dari orang-utan yang bergelantungan di pohon, burung enggang dengan paruh besarnya, hingga reptil seperti ular piton yang sering dijuluki raja hutan. Tapi, ada satu makhluk yang lebih langka dari semua itu, ular piton putih. Ya, seekor ular besar dengan kulit putih bersih yang berkilauan seperti mutiara di bawah sinar matahari. Orang-orang lokal percaya, ular ini bukan ular biasa. Mereka menyebutnya penjaga hutan, makhluk yang punya hubungan langsung dengan roh-roh leluhur. Hutan Kalimantan memang punya reputasi sebagai tempat yang penuh misteri. Banyak orang yang hilang di dalamnya, dan mereka yang berhasil keluar sering membawa cerita-cerita yang sulit dipercaya. Salah satu cerita itu adalah tentang seorang bayi yang hilang, tapi justru ditemukan hidup dengan seekor ular piton putih. Cerita ini bermula di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan. Desa itu tidak terlalu besar, hanya dihuni oleh sekitar 50 keluarga. Orang-orang di sana hidup sederhana, mengandalkan hasil dari ladang dan hutan untuk bertahan hidup. Mereka tahu batasnya, mereka paham bahwa hutan bukan sekadar tempat mencari kayu atau berburu. Hutan adalah rumah bagi kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Kalau kamu masuk jauh ke dalam hutan, kamu mungkin akan merasakan sesuatu yang beda, ujar Pak Darto, seorang tetua desa yang sudah puluhan tahun hidup di sana. Kadang ada suara, kadang ada angin dingin yang rasanya aneh. Itu tanda kalau hutan sedang memperhatikanmu. Jangan pernah merusak hutan sembarangan, begitu nasihat yang selalu diberikan para tetua kepada generasi muda. Kalau kau mengganggu, hutan akan membalas. Di tengah keyakinan itu, ada satu aturan tak tertulis yang dipegang oleh semua orang desa. Jangan pernah masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Sebab, di sana adalah wilayah para penjaga. Dan salah satu penjaga yang paling sering disebut-sebut adalah ular piton putih. Bukan ular biasa, dia itu simbol, kata Bu Sari, seorang ibu yang tinggal di desa tersebut. Kalau kau bertemu dia, artinya kau sedang diberi peringatan. Tapi, siapa sangka, ular piton putih itu justru menjadi bagian dari kisah yang luar biasa. Kisah ini dimulai ketika seorang bayi dari desa itu menghilang tanpa jejak. Pada suatu malam yang tenang di desa kecil di tepi hutan Kalimantan, suara tangisan bayi memecah keheningan. Bayi itu adalah anak pasangan muda, Rina dan Danu, yang baru berusia beberapa bulan. Ia dikenal sebagai bayi yang ceria dan hampir tidak pernah rewel. Namun, malam itu berbeda. Tangisannya kok keras banget ya, Mas? Rina bertanya dengan nada khawatir sambil menggendong bayinya yang gelisah. Iya, kayaknya dia nggak enak badan, jawab Danu sambil menyalakan lampu minyak untuk menerangi ruangan. Malam itu terasa panjang. Bayi mereka tidak berhenti menangis meskipun Rina sudah mencoba segala cara untuk menenangkannya. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3 dini hari, Rina merasa kantuk yang luar biasa. Entah bagaimana, ia tertidur sejenak dengan bayinya masih di dalam pelukan. Ketika ia terbangun beberapa saat kemudian, bayi itu sudah tidak ada. Mas, bayi kita mana? Teriak Rina panik sambil memeriksa seisi rumah. Danu yang terbangun langsung ikut mencari. Semua sudut rumah, halaman belakang, hingga lumbung diperiksa, tetapi bayi mereka tidak ditemukan. Dengan perasaan takut dan bingung, mereka membangunkan tetangga untuk meminta bantuan. Sabar, Rin. Kita cari sama-sama, ujar Pak Darto, tetua desa yang langsung memimpin pencarian. Penduduk desa berkumpul membawa obor, menyusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan. Namun, memasuki hutan pada malam hari adalah sesuatu yang dihindari oleh siapapun. Tidak ada yang berani masuk terlalu dalam karena kepercayaan bahwa itu adalah wilayah para penjaga. Kita harus hati-hati. Jangan sembarangan kalau sudah di dekat pohon besar itu, kata Pak Darto sambil menunjuk sebuah pohon raksasa yang berdiri di pinggir hutan.
Itu batasnya. Pencarian pun dihentikan sementara saat matahari mulai terbit. Tak ada jejak bayi ditemukan, bahkan tidak ada suara tangis yang terdengar. Desa itu diliputi kecemasan. Apa mungkin dia diambil oleh makhluk hutan? Bisik salah satu penduduk. Jangan bilang begitu. Bayi itu masih hidup. Aku yakin, jawab Rina tegas meskipun air matanya tidak berhenti mengalir. Hari demi hari berlalu tanpa kabar. Keluarga Rina sudah hampir kehilangan harapan, hingga pada hari ketujuh, seorang pemburu dari desa tetangga, Pak Raji, datang dengan kabar yang mengejutkan. Saya lihat sesuatu yang aneh di dalam hutan, katanya. Ada bayi manusia di sana, tapi dia nggak sendirian. Dia dijaga oleh ular piton putih besar. Semua orang di desa terdiam mendengar pernyataan itu. Ular piton putih. Pak Darto bertanya dengan nada serius. Iya. Bayinya terlihat sehat, bahkan tersenyum. Tapi ular itu melingkar di sekitarnya seperti sedang menjaganya, jawab Pak Raji. Rina langsung menangis haru. Itu pasti anakku. Kita harus ke sana sekarang. Namun, tidak semudah itu. Orang-orang desa percaya bahwa ular piton putih adalah makhluk penjaga hutan, bukan sekadar hewan biasa. Jika benar bayi itu berada di bawah perlindungannya, maka mereka harus berhati-hati dalam bertindak. Kita tidak bisa sembarangan. Kalau ular itu marah, bisa jadi masalah besar, ujar Pak Darto. Setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan bahwa mereka akan pergi ke tempat bayi itu berada, tetapi hanya beberapa orang yang diizinkan mendekat. Mereka akan membawa sesaji berupa buah-buahan dan kain putih sebagai tanda penghormatan kepada penjaga hutan. Esok paginya, rombongan kecil itu berangkat. Perjalanan menuju tempat yang disebutkan Pak Raji tidaklah mudah. Mereka harus melewati jalan setapak yang licin, menyeberangi sungai kecil, dan menembus semak belukar. Tapi akhirnya, setelah beberapa jam, mereka tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, di atas tumpukan daun kering, seorang bayi terlihat terbaring dengan tenang. Dan benar saja, seekor ular piton putih besar melingkar di dekatnya, matanya yang tajam menatap rombongan manusia yang mendekat. Jangan buat gerakan tiba-tiba, bisik Pak Darto. Rina, yang tak bisa menahan air matanya, perlahan berjalan mendekat sambil memanggil, "Nah, ini ibu di sini." Namun, sebelum Rina bisa mencapai bayinya, ular piton itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang jelas tidak bisa diremehkan. Dia nggak menyerang, tapi dia juga nggak mau kita terlalu dekat, kata Pak Raji. Rina berhenti di tempatnya, lututnya bergetar. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya putus asa. Pak Darto mengambil sesaji yang mereka bawa dan meletakkannya di tanah. Ia berbicara pelan, seolah sedang berkomunikasi dengan ular itu. Kami tidak ingin mengganggumu. Kami hanya ingin membawa bayi ini kembali ke rumahnya. Ular itu tidak bergerak untuk beberapa saat. Suasana terasa tegang, hingga akhirnya ular itu perlahan menurunkan kepalanya, seolah memberikan izin. Rina mendekati bayinya dengan hati-hati. Ketika ia menggendong anaknya, ia merasa seperti diberi keajaiban. Bayi itu sehat, bahkan tersenyum ceria seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, ular piton putih itu menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Rina merasa seolah ular itu sedang berbicara padanya, memberi pesan yang hanya bisa ia rasakan di dalam hati. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengucapkan terima kasih, bisik Rina sambil menunduk ke arah ular itu sebelum berbalik meninggalkan tempat itu. Saat mereka berjalan pergi, ular piton putih perlahan menghilang ke dalam semak-semak, seperti sebuah bayangan yang kembali ke alamnya. Sejak peristiwa itu, bayi Rina dan Danu, yang mereka beri nama Arga, menjadi pusat perhatian desa. Semua orang tidak habis pikir bagaimana seorang bayi bisa bertahan selama 7 hari di tengah hutan, tanpa makanan, tanpa perlindungan. Yang lebih aneh lagi, Arga terlihat sehat dan bahkan lebih ceria dibanding sebelumnya. Namun, cerita tentang ular piton putih yang menjaganya meninggalkan rasa penasaran sekaligus keheranan bagi penduduk desa. Arga benar-benar anak spesial, ujar Pak Darto suatu sore saat ia duduk di beranda rumah Rina. Tidak semua orang diberi kesempatan bertemu dengan penjaga hutan seperti itu. Apalagi diselamatkan. Rina hanya tersenyum, meskipun di hatinya masih menyimpan banyak pertanyaan. Apa maksud semua ini, Pak? Kenapa ular itu menjaga Arga? Kenapa bukan kita yang menemukannya lebih dulu? Pak Darto menghela napas panjang. Hutan selalu punya caranya sendiri untuk menjawab pertanyaan kita, Rin. Mungkin Arga memang ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Sejak itu,
Arga menunjukkan perilaku yang tak biasa untuk seorang bayi. Ia selalu tampak tenang, bahkan di situasi yang biasanya membuat bayi rewel. Suaranya jarang terdengar menangis, tetapi seringkali ia tertawa sendiri, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dia seperti punya dunia sendiri, kata Rina suatu hari kepada Danu. Kadang aku merasa dia sedang berkomunikasi dengan sesuatu. Namun, hal yang paling aneh terjadi ketika Arga mulai belajar merangkak. Suatu sore, saat Rina sedang mencuci pakaian di belakang rumah, ia mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Ketika ia menoleh, ia melihat Arga duduk di dekat pagar bambu, mengulurkan tangannya ke arah sesuatu yang tidak terlihat jelas. Arga, seru Rina panik, khawatir ada hewan liar yang mendekat. Ia berlari menghampiri anaknya dan langsung membawanya ke dalam rumah. Tapi sebelum masuk, matanya sempat menangkap sesuatu yang membuatnya terdiam. Di dekat pagar, sebuah bayangan putih besar bergerak perlahan, menghilang ke balik pepohonan. Rina merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu betul apa yang baru saja ia lihat. Itu ular piton putih. Danu, ular itu kembali, katanya malam itu saat mereka berbincang di dapur. Serius? Apa dia mendekati Arga lagi? Tanya Danu sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Rina mengangguk. Aku tidak tahu harus senang atau takut. Tapi yang jelas, dia tidak kelihatan berniat jahat. Malah, Arga sepertinya senang. Setelah kejadian itu, ular piton putih mulai sering terlihat di sekitar rumah mereka. Tidak pernah masuk, tetapi selalu berada di jarak yang cukup dekat untuk diamati. Setiap kali ular itu muncul, Arga akan menjadi lebih aktif dan terlihat bahagia, seperti sedang bertemu dengan teman lamanya. Ini bukan kebetulan, kata Pak Darto ketika Rina menceritakan kejadian itu. Ular itu mungkin merasa ada ikatan dengan Arga. Ingat, dia sudah menjaganya di hutan. Hubungan itu tidak akan hilang begitu saja. Hubungan ini mulai diterima oleh penduduk desa, meskipun tidak semua orang sepenuhnya nyaman dengan kehadiran ular besar di sekitar rumah Rina. Beberapa orang masih menganggapnya sebagai pertanda buruk, sementara yang lain percaya bahwa ular itu membawa keberkahan. Namun, yang paling menyentuh adalah bagaimana Arga dan ular piton putih itu seolah memiliki bahasa mereka sendiri. Setiap kali ular itu muncul, Arga akan merangkak ke arah jendela, mengulurkan tangannya sambil tertawa. Ular itu tidak pernah mendekat terlalu jauh, tetapi selalu memandang Arga dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Sepertinya dia benar-benar penjaga Arga, kata Danu suatu sore sambil menggendong anaknya. Aku nggak tahu apakah ini hal baik atau buruk, tapi kita harus percaya kalau ini bagian dari takdir. Hari-hari berlalu, dan hubungan itu terus berlanjut. Arga tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria, tetapi juga memiliki sifat yang tidak biasa. Ia sangat mencintai alam. Setiap kali diajak ke kebun atau hutan kecil di dekat desa, ia selalu tampak tenang, seolah-olah itu adalah rumah keduanya. Dia punya jiwa hutan, ujar Pak Darto sambil tersenyum saat melihat Arga bermain dengan dedaunan. Mungkin itu hadiah dari ular putih itu. Namun, kehadiran ular piton putih bukan tanpa risiko. Beberapa penduduk desa mulai merasa terganggu dan khawatir jika suatu hari ular itu akan membahayakan mereka atau anak-anak lainnya. Mereka mendesak Rina dan Danu untuk mengambil tindakan. Kalau dia tetap di sini, kita nggak akan tenang, kata salah seorang warga. Rina hanya menggeleng. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Aku yakin dia hanya ingin menjaga Arga. Meski begitu, tekanan dari warga membuat Rina dan Danu semakin khawatir. Mereka tahu, hubungan antara manusia dan ular ini tidak akan selamanya damai. Hari-hari berlalu, dan kehadiran ular piton putih di sekitar rumah Rina dan Danu mulai memicu ketegangan di desa. Penduduk yang awalnya hanya merasa penasaran kini mulai gelisah. Kabar tentang ular besar yang sering muncul di dekat rumah itu menyebar hingga ke desa-desa lain. Beberapa warga mulai memandang kehadiran ular itu sebagai ancaman, bukan lagi sebuah berkah. Rin, aku tahu kalian merasa ada ikatan dengan ular itu, tapi sampai kapan kita bisa hidup berdampingan dengan makhluk seperti itu? Ujar Pak Joko, salah satu warga yang cukup berpengaruh di desa. Rina hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia memahami kekhawatiran warga. Tapi di sisi lain, ia yakin ular itu tidak punya niat buruk. Dia tidak pernah menyerang siapapun, Pak. Dia hanya datang untuk melihat Arga, jawab Rina dengan nada lembut. Tapi dia tetap ular besar, Rin. Kalau suatu hari dia merasa terancam atau kelaparan, siapa yang bisa jamin dia nggak akan membahayakan kita? Sahut Pak Joko, menggelengkan kepala. Rasa takut yang dirasakan warga akhirnya membuat mereka mengambil keputusan drastis.
Beberapa orang, yang dipimpin oleh Pak Joko, memutuskan untuk mengusir ular itu dari desa. Mereka percaya ular tersebut bisa membawa malapetaka jika dibiarkan terlalu lama berada di sekitar manusia. Kita harus bertindak sebelum ada yang celaka, ujar Pak Joko kepada warga lain yang setuju dengan rencananya. Namun, Rina dan Danu menolak keras rencana itu. Mereka merasa ikatan antara Arga dan ular piton putih bukanlah sesuatu yang bisa diputus begitu saja. Kalau kalian mengusir atau bahkan menyakiti dia, aku takut akan ada hal buruk yang terjadi pada desa ini, kata Rina dengan suara tegas. Namun, kekhawatiran Rina tidak menghentikan niat warga. Suatu pagi, ketika ular piton putih itu muncul di dekat hutan kecil di belakang rumah Rina, sekelompok warga datang dengan membawa senjata sederhana, tongkat, parang, dan jaring. Rina yang melihat hal itu langsung panik. Ia berlari keluar rumah sambil berteriak, "Jangan sakiti dia. Dia tidak bersalah." Namun, kelompok itu tidak menghiraukannya. Mereka terus maju mendekati ular yang terlihat diam di tempatnya, melingkar seperti biasa. Mata ular itu tetap tenang, tapi tubuhnya mulai bergerak, seolah sadar bahwa ia sedang diancam. Danu keluar dan mencoba menghentikan mereka. "Pak Joko, tolong dengarkan kami. Ular ini tidak pernah menyerang siapapun. Dia hanya penjaga. Tapi bagaimana kalau lain kali dia menyerang? Kita tidak bisa menunggu sampai ada korban," jawab Pak Joko tegas. Ketegangan semakin memuncak ketika ular itu mulai mengangkat kepalanya, memperlihatkan tubuh besarnya. Suasana menjadi mencekam, tetapi ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Ia hanya mengamati gerakan manusia-manusia di sekitarnya. Pak Darto, yang juga ada di sana, mencoba menenangkan situasi. "Semua orang, tenang. Kalau kalian membuat gerakan tiba-tiba, dia akan merasa terancam." Namun, salah satu warga, yang ketakutan dan terlalu gelisah, melemparkan batu ke arah ular. Batu itu tidak mengenai tubuh ular, tetapi cukup untuk membuatnya bergerak dengan cepat. Ular itu melingkar lebih erat, mengangkat kepala lebih tinggi, membuat semua orang mundur dengan panik. "Aku sudah bilang, jangan buat gerakan tiba-tiba," teriak Pak Darto dengan nada marah. Rina berdiri di depan ular itu dengan tubuh gemetar. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kekacauan ini. "Tolong biarkan dia pergi," ujar Rina dengan suara penuh haru. "Kalau kita menyakitinya, aku takut kita yang akan menyesal." Suasana tiba-tiba hening. Warga yang melihat keberanian Rina mulai ragu dengan tindakan mereka. Bahkan Pak Joko, yang sebelumnya sangat yakin, tampak bimbang. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ular piton putih itu mulai bergerak mundur. Ia meluncur perlahan ke dalam hutan, meninggalkan desa tanpa menoleh ke belakang. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani berkata-kata sampai ular itu benar-benar menghilang dari pandangan. "Dia pergi," bisik Pak Darto. "Tapi ingat, kita harus menghormati keputusannya. Jangan lagi mengusik wilayahnya." Rina dan Danu hanya bisa memeluk Arga erat, bersyukur bahwa tidak ada yang terluka. Namun, di dalam hati mereka, ada perasaan kehilangan. Mereka tahu bahwa hubungan yang unik antara Arga dan ular piton putih mungkin sudah berakhir. Meskipun ular piton putih sudah meninggalkan desa, bayang-bayang kehadirannya masih terasa. Rina, Danu, dan Arga melanjutkan hidup mereka seperti biasa, tetapi hubungan yang mereka miliki dengan ular itu membuat mereka merasa ada sesuatu yang hilang. Namun, tak lama setelah kejadian itu, peristiwa aneh mulai terjadi. Hutan di sekitar desa tiba-tiba menjadi tidak bersahabat. Pohon-pohon besar yang selama ini tumbuh subur mulai layu. Sungai kecil yang mengalir di dekat desa mendadak kering. Bahkan hasil panen warga menurun drastis. "Ini pasti ada hubungannya dengan ular putih itu," bisik salah seorang warga pada pertemuan desa. "Jangan mengada-ada," sahut Pak Joko yang masih merasa keputusannya mengusir ular itu adalah yang terbaik. "Hutan memang sering berubah. Ini cuma kebetulan." Namun, penduduk desa tidak bisa menepis rasa takut. Mereka mulai mengingat kata-kata Rina tentang ular putih sebagai penjaga hutan. Jika ular itu benar-benar memiliki hubungan dengan keseimbangan alam di sekitar mereka, maka kepergiannya bisa menjadi penyebab dari semua bencana ini. Pak Darto, sebagai tetua desa, memutuskan untuk berbicara kepada Rina dan Danu. "Kalian yang paling dekat dengan ular itu. Apa menurut kalian, dia benar-benar marah kepada kita?" tanya Pak Darto saat mereka berkumpul di rumahnya. Rina mengangguk pelan. "Aku tidak tahu pasti, Pak. Tapi aku merasa dia pergi bukan karena ingin, melainkan karena kita memaksanya." "Kalau begitu,
Kita harus meminta maaf, kata Pak Darto. Meminta maaf? Tanya Danu, bingung. Pak Darto menjelaskan bahwa dalam tradisi desa, hubungan antara manusia dan penjaga hutan selalu dihormati. Ketika ada ketidakseimbangan, manusia harus mengambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan itu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi kita harus kembali ke tempat di mana ular itu terakhir terlihat. Kita bawa sesaji dan meminta maaf atas apa yang terjadi, ujar Pak Darto. Namun, tidak semua warga setuju dengan ide itu. Pak Joko, misalnya, merasa tindakan itu sia-sia. Sudah cukup kita membiarkan ular itu mendominasi kehidupan kita. Kita harus menemukan solusi lain untuk masalah ini, katanya dengan nada keras. Meski demikian, Rina, Danu, dan beberapa warga yang percaya pada pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam memutuskan untuk mengikuti saran Pak Darto. Mereka menyiapkan sesaji berupa buah-buahan, kain putih, dan air suci, lalu berjalan ke hutan pada pagi hari. Mereka tiba di tempat ular piton putih dulu menjaga Arga, sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, mereka meletakkan sesaji dan mulai berbicara dengan tulus. Kami datang dengan hati yang penuh penyesalan, kata Pak Darto dengan nada rendah. Kami tahu kami telah mengusikmu, makhluk penjaga hutan. Kami hanya manusia biasa yang kadang tidak memahami hubungan antara alam dan kehidupan kami. Kami memohon maaf atas kesalahan kami. Rina menambahkan, suaranya bergetar. Aku tahu kau menyayangi Arga. Dan kami berterima kasih atas perlindunganmu. Tapi tolong, jangan tinggalkan desa ini dalam kehancuran. Suasana hening. Hanya suara angin yang terdengar. Tidak ada tanda-tanda apapun dari ular itu. Rombongan mulai merasa harapan mereka sia-sia. Namun, saat mereka hendak pergi, suara gemerisik terdengar dari semak-semak. Semua orang membeku di tempat. Dari balik pepohonan, ular piton putih muncul, bergerak dengan anggun menuju tempat mereka meletakkan sesaji. Rina dan Danu menahan napas saat ular itu berhenti di depan mereka, memandangi sesaji yang mereka bawa. Ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda marah, tetapi juga tidak mendekati mereka. Aku rasa dia menerima permintaan maaf kita, bisik Pak Darto dengan penuh harap. Namun, yang paling mengejutkan adalah reaksi Arga. Bayi itu, yang selama ini terlihat tenang, tiba-tiba meronta dari pelukan Danu. Ia mengulurkan tangannya ke arah ular itu, tertawa riang seolah-olah sedang bertemu dengan seorang teman lama. Ular itu mendekat, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Mata besarnya memandangi Arga, dan dalam sekejap, ular itu menganggukkan kepalanya perlahan sebelum kembali meluncur masuk ke dalam hutan. Semua orang terpana. Tidak ada yang berani berkata-kata hingga ular itu benar-benar menghilang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, keajaiban mulai terjadi. Sungai yang kering perlahan kembali mengalir. Pohon-pohon yang layu menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan panen warga mulai membaik. Dia memaafkan kita, kata Pak Darto dengan senyum lega. Rina dan Danu merasa bersyukur bahwa hubungan mereka dengan penjaga hutan itu tidak berakhir buruk. Namun, mereka juga sadar bahwa ini adalah pelajaran besar bagi desa mereka. Keseimbangan antara manusia dan alam adalah sesuatu yang harus dijaga. Arga, di sisi lain, tumbuh menjadi anak yang berbeda. Ia memiliki kedekatan yang mendalam dengan alam, seolah-olah ia membawa sebagian jiwa hutan di dalam dirinya. Warga desa percaya bahwa ia adalah anak penjaga hutan, seseorang yang kelak akan menjadi penghubung antara manusia dan alam. Dan ular piton putih? Ia tidak pernah muncul lagi di desa, tetapi keberadaannya selalu terasa. Setiap kali angin bertiup melewati pepohonan atau bayangan putih melintas di kejauhan, orang-orang desa tahu bahwa penjaga hutan itu masih ada, mengawasi mereka dari kejauhan. Beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian yang mengubah hidupnya dan seluruh desa. Arga kini bukan lagi bayi yang lucu dan polos, melainkan seorang pemuda yang mulai memahami lebih dalam tentang dirinya, keluarganya, dan hubungan unik yang dia miliki dengan alam sekitar. Pada usianya yang ke-18, Arga sudah dikenal di desa sebagai anak yang dekat dengan alam. Sejak kecil, ia selalu merasa nyaman di hutan, bahkan lebih dari yang dirasakan oleh kebanyakan orang. Hutan adalah tempat di mana ia merasa pulang. Ketika orang lain melihatnya sebagai seorang pemuda dengan kecintaan besar terhadap alam, Arga sendiri merasa bahwa ia memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar menjadi pengamat atau pecinta alam biasa. Rina dan Danu sering melihat Arga berdiri di pinggir hutan, menatap pepohonan yang seolah menyambutnya dengan angin sepau-sepal. Mereka tidak pernah merasa takut, bahkan setelah sekian lama ular piton putih itu menghilang. Mereka tahu bahwa hubungan Arga dengan alam telah terjalin lebih kuat daripada sekadar pelindung biasa.
Ada suatu ikatan yang tidak terlihat, yang menghubungkan jiwa Arga dengan hutan yang lebat, dengan sungai yang mengalir, dan dengan makhluk-makhluk yang hidup di sana. Namun, tidak semua orang di desa merasakan hal yang sama. Seiring berjalannya waktu, ancaman terhadap hutan semakin nyata. Pembalakan liar mulai merambah ke wilayah hutan yang sebelumnya tak tersentuh. Beberapa perusahaan besar mulai mengeksploitasi tanah di sekitar desa untuk menanam kelapa sawit, dan beberapa warga mulai terlibat dalam kegiatan tersebut, tergoda oleh janji keuntungan. Suatu sore, Arga mendengar kabar yang membuat hatinya teriris. Sejumlah pohon besar telah ditebang di hutan yang dulunya menjadi tempat perlindungan ular piton putih. Berita itu datang dari Pak Darto, yang merasa sangat khawatir dengan perkembangan ini. Arga, kamu harus tahu. Pembalakan ini bukan hanya merusak alam, tapi juga mengancam keseimbangan yang pernah kita jaga, kata Pak Darto saat mereka bertemu di beranda rumahnya. Tanah ini, hutan ini, sudah memberikan banyak hal untuk kita. Kita harus menjaga dan melindunginya. Arga menatap jauh ke hutan, matanya penuh dengan kecemasan. Ia tahu ini adalah saat yang penting, waktu untuk menguji sejauh mana hubungan yang terjalin antara dirinya dan alam. Pada malam itu, Arga memutuskan untuk melakukan perjalanan ke hutan tempat pertama kali ia bertemu dengan ular piton putih. Ia tahu, jika ada yang bisa mengajaknya berbicara tentang keseimbangan alam, itu adalah hutan dan makhluk yang menjaganya. Dengan langkah mantap, Arga memasuki hutan yang kini terasa lebih sunyi, seolah sedang menunggu kedatangannya. Ketika ia sampai di tempat yang dulu menjadi tempat pertemuan mereka, Arga merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Suasana di sekelilingnya terasa begitu akrab, seperti memanggilnya kembali. Tiba-tiba, di tengah kesunyian malam, muncul bayangan putih yang familiar. Ular piton putih itu muncul lagi, lebih besar dan lebih kuat daripada yang pernah dilihat Arga sebelumnya. Matanya yang besar memandang Arga dengan penuh kedamaian, namun juga sebuah pesan yang jelas. Perubahan yang sedang terjadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku tahu kamu sudah dewasa, Arga. Suara lembut itu seolah melintas di udara, meski tak terucap. Hutan ini membutuhkanmu lebih dari sebelumnya. Kamu adalah penghubung kami, penjaga alam yang harus mengingatkan dunia tentang pentingnya keseimbangan. Arga menatap ular piton putih itu dalam-dalam. Meski tak ada kata-kata yang diucapkan, Arga bisa merasakan kekuatan dan kebijaksanaan yang terpancar dari makhluk tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengambil tindakan yang lebih besar. Keesokan harinya, Arga mengumpulkan warga desa, termasuk mereka yang terlibat dalam pembalakan liar. Ia berdiri di depan mereka dengan sikap penuh percaya diri. Ini bukan hanya tentang kita, kata Arga dengan suara tegas. Ini tentang seluruh makhluk yang hidup di sekitar kita, tentang hutan yang telah menjaga kita sejak dulu. Tanpa keseimbangan ini, kita semua akan kehilangan segalanya. Jika kita terus merusak alam, kita akan menghancurkan tempat yang memberi kita kehidupan. Beberapa warga mulai merasa cemas. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan peringatan yang datang dari Arga. Warga yang tadinya terlibat dalam pembalakan itu mulai berpikir ulang, terbuka terhadap kemungkinan bahwa mereka bisa mendapatkan penghidupan dengan cara yang lebih ramah terhadap alam. Pak Darto mendekati Arga, menepuk bahunya dengan bangga. Kamu sudah menjadi pemimpin yang sesungguhnya, Arga. Alam membutuhkan seseorang seperti kamu untuk menjaga keseimbangannya. Arga hanya tersenyum dan menatap ke arah hutan, seolah memberi penghormatan pada makhluk-makhluk yang telah menjaga desa ini. Ini adalah perjalanan panjang. Tapi aku tidak akan berhenti berjuang, sampai hutan ini kembali menjadi tempat yang aman untuk semua. Sejak saat itu, Arga menjadi penghubung antara manusia dan alam, mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem kepada generasi muda. Ia bekerja sama dengan Pak Darto dan warga desa untuk menciptakan kawasan perlindungan alam yang melibatkan seluruh komunitas. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang baru, mereka mulai menanam pohon-pohon kembali, menghentikan pembalakan liar, dan memelihara sungai agar tetap mengalir. Hutan yang dulunya terancam kini kembali subur. Arga, yang semakin dewasa, menjadi simbol harapan dan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, tetapi dengan kebijaksanaan yang ia terima dari ular piton putih, ia siap untuk menghadapinya. Dan begitu hutan kembali bernyanyi dengan kicauan burung dan gemericik sungai, Arga tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada alam yang selalu mendampinginya, dan ada sebuah takdir besar yang menunggunya, untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan dunia yang lebih luas dari apa yang bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Bertahun-tahun setelah perubahan besar yang terjadi di desanya, Arga kini dikenal sebagai pemimpin muda yang bijaksana.
Tak hanya sebagai penjaga hutan, ia juga menjadi jembatan antara generasi tua yang masih memegang teguh tradisi dengan generasi muda yang semakin modern. Namun, meskipun desa mereka kini makmur dan alam mulai pulih, tantangan baru terus menghantui mereka. Ketika Arga menginjak usia 30 tahun, dunia luar semakin memasuki wilayah mereka. Perusahaan-perusahaan besar dari luar mulai tertarik dengan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar desa. Masyarakat desa pun terpecah antara mereka yang menginginkan kemajuan dan yang masih ingin melestarikan alam. Munculnya peluang ekonomi yang menggiurkan dari eksploitasi alam menimbulkan perdebatan sengit di dalam komunitas. Pada suatu pertemuan desa yang dipenuhi ketegangan, seorang pengusaha besar datang dengan tawaran yang sulit ditolak. Pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit akan membuka ribuan lapangan pekerjaan, kata pengusaha itu dengan penuh percaya diri. Kami akan membayar ganti rugi yang cukup bagi tanah yang digunakan, dan kami juga berjanji untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tawaran itu langsung disambut dengan antusiasme oleh sebagian warga yang melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, di sisi lain, Arga dan beberapa tetua desa yang masih menjaga nilai-nilai lama menentang keras proyek itu. Kelapa sawit bisa merusak hutan, memperburuk erosi tanah, dan membahayakan ekosistem yang telah kita pelihara selama ini, kata Arga, suaranya tenang tetapi penuh keyakinan. Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Pak Darto, yang kini sudah cukup tua, berdiri di samping Arga. Apa yang kita pelajari selama ini adalah bahwa keharmonisan dengan alam jauh lebih berharga daripada apapun. Alam ini sudah memberi kita begitu banyak, sekarang saatnya kita memberi kembali. Tapi pengusaha itu tidak menyerah. Kita bisa menjaga alam sambil berkembang, Arga. Ini bukan masalah memilih antara kemajuan atau kehancuran, kita bisa menyeimbangkannya. Arga menatap sejenak para warga yang terbagi antara dua pendapat. Ia tahu bahwa dunia tidak bisa berhenti bergerak, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan tradisi mereka tergeser oleh keinginan untuk cepat kaya. Hatinya tahu bahwa ada jalan tengah yang bisa ditemukan, namun ia harus lebih bijaksana dari sebelumnya. Arga pun memutuskan untuk memimpin sebuah inisiatif baru yang menggabungkan keduanya, kemajuan dan pelestarian alam. Ia mengajukan ide yang lebih terukur, pembangunan pertanian organik yang berkelanjutan, yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi warga desa tanpa merusak alam. Ia mengusulkan untuk menciptakan desa hijau, sebuah model kehidupan yang mengutamakan keberlanjutan, di mana teknologi ramah lingkungan dan cara bertani tradisional bisa berjalan beriringan. Jika kita ingin berkembang, kita harus melakukannya dengan cara yang tidak merusak bumi, kata Arga di depan pertemuan desa. Kami bisa memanfaatkan hasil alam secara bijaksana, tapi tanpa mengabaikan tanggung jawab kita untuk menjaga bumi ini. Melalui pendekatan ini, Arga berhasil meyakinkan sebagian besar warga yang awalnya ragu. Mereka mulai bekerja bersama untuk menciptakan kebun-kebun organik, menanam kembali pohon-pohon yang hilang, dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk mengolah tanah mereka tanpa merusak ekosistem. Berkat kerja keras Arga dan dukungan dari desa, mereka berhasil menemukan cara untuk bertahan hidup dan berkembang tanpa menghancurkan alam. Desa mereka pun menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Kalimantan, bahkan di luar daerah itu, yang ingin mengikuti jejak mereka dalam mengelola alam dengan bijak. Arga pun semakin mantap dalam posisinya sebagai pemimpin yang mampu memadukan antara tradisi dan modernitas. Namun, meskipun ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai, ia tahu bahwa tantangan untuk menjaga keseimbangan alam akan terus ada. Di usia tuanya, Arga sering duduk di bawah pohon besar di tepi hutan, menatap hamparan alam yang telah dipeliharanya. Ia mengenang perjalanan panjangnya, dari seorang anak kecil yang tak tahu banyak tentang dunia, hingga menjadi pemimpin yang mengubah cara pandang desa terhadap alam. Ia ingat setiap momen ketika ular piton putih muncul di hadapannya, setiap pesan yang dibawa oleh alam yang lebih besar darinya. Satu hal yang selalu ia pegang teguh adalah bahwa hubungan antara manusia dan alam adalah sesuatu yang sangat rapuh. Kita adalah bagian dari alam, bukan pemiliknya, pikirnya sambil menatap langit yang mulai gelap. Tiba-tiba, suara angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga hutan yang segar. Arga tersenyum kecil. Dalam hati, ia merasa bahwa ular piton putih, meski tak lagi tampak, selalu ada di sana, menjaga, mengawasi, dan mengingatkannya untuk selalu menghormati alam. Saat matahari terbenam, Arga berdiri dan berjalan ke arah desa, siap untuk menjalani hari-hari baru. Desa yang kini tumbuh dengan kesadaran dan keharmonisan bersama alam. Akhir dari perjalanan. Dengan cerita ini, Arga tak hanya menjadi seorang pemimpin, tetapi juga simbol dari harapan bagi bumi dan generasi yang akan datang.
Sesuatu yang sederhana namun sangat berarti, keharmonisan manusia dengan alam.